Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Di sini kami dari tim 2 Mini PBL Grocery Shopping Organizer akan mempresentasikan progres final Mini PBL Grocery Shopping Organizer. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melia Hanif dari kelas TPL 1A, saya dari kelompok 2 Grocery Shopping Organizer. Perkenalkan, nama saya Fitri Reza dari kelompok 2 Grocery Shopping Organizer. Nama saya Nofri Fasliardi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afudin Al-Mahdi. Nama saya Juta Cahya Safira, saya dari kelas TRPL 1A, saya dari kelompok 2 Grocery Shopping Organizer. Nama saya Aldo Rizky Mukhtar, saya dari kelas TRPL 1A. Saya sebagai ketua dari tim 2 Mini PBL Grocery Shopping Organizer. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. A. Fase Need Analysis. Sistem yang dibuat adalah aplikasi berbasis web dengan nama Shopwise yang dibangun untuk masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pedagang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menghadapi tantangan dalam mengatur daftar belanja, mengelompokkan item, dan menghindari pemborosan waktu dan uang saat berbelanja. Beberapa contoh permasalahan lainnya yang dialami adalah terlalu sibuk sehingga melupakan waktu untuk berbelanja, melupakan barang yang harus dibeli, kurangnya waktu untuk mengatur jadwal berbelanja, terbelinya barang yang tidak begitu diperlukan, membeli barang yang sama berulang kali. Aplikasi ini bertujuan untuk memecahkan masalah dan memberikan pengalaman belanja yang lebih efisien. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan user dari aplikasi Shopwise. Pertama, sistem harus memiliki fitur registrasi untuk pengguna yang ingin menggunakan aplikasi. 2. Sistem harus menyediakan fitur login untuk pengguna dan admin yang ingin menggunakan aplikasi. 3. Admin dapat mengelola kategori barang. 4. Admin dapat mengelola daftar barang. 5. Pengguna dapat mengelola daftar belanja. 6. Pengguna dapat memilih kategori barang. 7. Pengguna dapat melakukan pencarian barang belanja. Dan terakhir, sistem dapat memberikan pengingat untuk belanja. Dan sistem harus menyediakan riwayat daftar belanja. Karakteristik pengguna dalam aplikasi Shopwise berbasis web ada 3, yaitu 1. Ibu rumah tangga. Pengguna yang menggunakan aplikasi Shopwise untuk memenuhi kebutuhan belanjaan sehari-hari rumah tangga mereka. 2. Pedagang. Pedagang adalah pengguna yang menggunakan aplikasi Shopwise untuk mencatat barang-barang yang akan mereka beli atau stok yang mereka miliki. 3. Admin. Admin sebagai pengguna bertugas menyediakan atau mengelola kategori dan daftar barang untuk pengguna. B. Fase Data Modeling and Relational Schema. Di sini kami memiliki tabel user dan shopping list, yaitu di mana hubungannya one to many, yaitu seorang user dapat membuat banyak shopping list. Lalu ada tabel item dan shopping list, yaitu hubungannya many to many, yaitu banyak item dapat ditambahkan ke banyak shopping list. Lalu ada tabel item dan tabel kategori, yaitu hubungannya one to many, yaitu satu kategori mempunyai banyak item. Lalu ada tabel admin dan kategori, yaitu hubungannya one to many, yaitu satu admin dapat membuat banyak kategori. Dan ada tabel admin dan item, hubungannya yaitu one to many, yaitu satu admin dapat menambahkan banyak item. Saya akan menjelaskan tabel struktur. Yang pertama ada tabel user, nama tabel user, memiliki ID user, foreign key tidak ada foreign key di tabel ini. Yang kedua ada tabel admin dengan primary key ID admin dan tidak ada foreign key di tabel ini. Yang ketiga ada tabel ada kategori primary key, ID kategori dan foreign key ID admin yang diambil dari tabel admin. Yang keempat ada tabel item, primary key ID item, foreign key-nya ada yang satu kategori ID kategori dari tabel kategori dan ID admin dari tabel admin. Saya akan menjelaskan tabel struktur. Yang pertama ada table added to, memiliki primary key ID added dan memiliki foreign key ID item dari table item dan ID shopping dari table shopping list.
Lalu ada table shopping list yang memiliki primary key ID shopping dan foreign key ID user dari table user. D. Implementasi database. 1. Tampilan tabel. Gambar pertama adalah database supplies yang mana di dalamnya terdapat 6 tabel, yaitu added to, admin, kategori, items, shopping list, dan user. Di gambar kedua adalah deskripsi tabel added to, di dalamnya terdapat 5 atribut, yaitu ID added sebagai primary key, ID item sebagai foreign key, ID shopping sebagai foreign key, amount, dan price of goods. Di gambar ketiga adalah deskripsi tabel admin. Di dalamnya terdapat 3 atribut, yaitu ID admin sebagai primary key, username, dan password. Di gambar keempat adalah deskripsi tabel kategori. Di dalamnya terdapat 4 atribut, yaitu ID kategori sebagai primary key, name kategori, data added, dan ID admin sebagai foreign key. Selanjutnya, gambar kelima, deskripsi tabel items. Di dalamnya terdapat 6 atribut, yakni yang pertama ada ID item sebagai primary key, yang kedua ada foto item, yang ketiga ada name item, yang keempat ada date added, yang kelima ada ID kategori sebagai foreign key, yang keenam ada ID admin sebagai foreign key. Selanjutnya, di gambar ke-6, yakni deskripsi tabel shopping list. Di dalamnya terdapat 5 atribut, yakni yang pertama ada ID shopping sebagai primary key, lalu shopping name, yang ketiga shopping date, yang keempat status, yang kelima ID user sebagai foreign key. Terakhir, deskripsi tabel user. Di dalamnya terdapat 4 atribut, yakni yang pertama ada ID user sebagai primary key, yang kedua ada username, yang ketiga ada email, yang keempat ada password. Baiklah, yang terakhir ada desain relasi dari database Shopwise. Pada desain relasi ini terdapat 6 tabel. Yang pertama ada tabel items yang memiliki atribut ID item sebagai primary key. Yang kedua ada foto item, yang ketiga ada name item, yang keempat ada date added, yang kelima ada ID kategori, yakni foreign key dari tabel kategori. Yang keenam ada ID admin, yakni foreign key dari tabel admin. Kemudian ada tabel kategori. Yang pertama ada ID kategori, yakni sebagai primary key. Yang kedua ada name kategori. Yang ketiga ada date added. Yang keempat ada ID admin, yakni sebagai foreign key dari tabel admin. Yang ketiga ada table admin, yakni memiliki atribut ID admin sebagai primary key. Yang kedua ada username. Yang ketiga ada password. Selanjutnya ada tabel shopping list yang memiliki atribut. Pertama ada ID shopping sebagai primary key, yang kedua ada shopping name, yang ketiga ada shopping date, yang keempat ada status, yang kelima ada ID user, yakni foreign key dari tabel user. Kemudian ada tabel user dengan atribut yang pertama ada ID user sebagai primary key, yang kedua username, yang ketiga email, yang keempat password. Yang terakhir tabel added to yang memiliki atribut yakni ID added sebagai primary key. Yang kedua ada ID item yakni foreign key dari table item. Yang keempat ada ID shopping yakni foreign key dari table shopping list. Yang keempat ada amount. Yang kelima ada price of goods. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kami dari tim 2 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.